Selamat malam teman-teman pers semuanya, terima kasih atas kesediaannya sudah menunggu. Teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan yang paling ujung terlebih dahulu. Warga Jakarta sekarang sudah terkotak-kotak pasangan nomor 1, 2, dan 3. Nah yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana komitmen pasangan nomor 1 jika Anda menang, itu bagaimana cara untuk menyatukan kembali. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, jika kalah. Silakan. Jika kalah, bagaimana komitmen Mas Agus, pasangan nomor 1, itu mendukung pasangan yang terpilih. Terima kasih. Baik, silakan langsung dijawab Mas Agus. Terima kasih. Tentu saya memahami situasi Jakarta saat ini. Bahkan di beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa pekerjaan pertama yang harus diselesaikan oleh gubernur terpilih adalah melakukan rekonsiliasi. Karena kita tahu bahwa masyarakat Jakarta akhir-akhir ini seperti tersekat-sekat, fragmented society. Karena berbagai hal. Ada berbagai isu yang juga senantiasa dikait-kaitkan dengan Pilgub DKI Jakarta ini. Walaupun sesungguhnya tidak demikian. Sesungguhnya isunya berbeda sama sekali, tetapi tentunya dalam suasana yang semakin memanas ini tidak terpisahkan. Kembali kepada komitmen saya mengatakan bahwa pada akhirnya kita ini merah putih. Kita ini dalam sebuah kerangka mencari pemimpin baru di Jakarta, pemimpin yang lebih mengayomi rakyatnya, yang lebih memajukan. Tetapi janganlah gara-gara 4 bulan kampanye politik ditutup dengan hari pencoblosan, kemudian kita sepertinya tersekat-sekat dan bahkan bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Saya memiliki komitmen untuk merangkul semuanya jika saya terpilih menjadi gubernur, kemudian tentunya duduk dan melakukan dialog, termasuk dialog antar identitas, antar pandangan politik yang berbeda-beda, dan tentunya tidak bisa sendirian. Saya akan mengajak semuanya, berbagai elemen, untuk juga melakukan rekonsiliasi secara bersama-sama. It takes time. Butuh waktu, butuh proses, tetapi harus dilakukan segera. Karena tanpa stabilitas, tanpa kerukunan, tanpa keamanan, tidak mungkin Jakarta bisa dibangun dengan baik. Pertanyaan kedua, saya selalu menolak untuk mendiskusikan apapun terkait kalau kalah. Karena di kepala saya hanya memiliki strategi untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta ini. Lanjut. Baik, pertanyaan kedua kami persilakan. Tadi di panggung disebut kalau Jakarta tidak ramah anak, perempuan, dan kaum disabilitas gitu. Program kerja apa yang nanti real bakal dijalankan untuk agar Jakarta jadi kota ramah bagi perempuan, anak, dan kaum disabilitas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Begini, terhadap kaum atau penyandang disabilitas, tentu kita harus melindungi mereka. Ada undang-undangnya, jelas. Dan itu adalah bentuk empati kita sesama manusia. Tidak hanya melindungi tapi juga memberdayakan. Sejak awal kita harus meyakinkan anak-anak yang menyandang disabilitas harus mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Itulah mengapa kami ingin sekali membangun dan mengembangkan sekolah inklusi. Sekolah inklusi artinya semua bisa mengenyam pendidikan yang baik. Ini dibutuhkan pendanaan dari APBD untuk melakukan revitalisasi atau upgrading dari sekolah yang sudah ada, sekolah negeri paling tidak, didahulukan. 800 unit kita rencanakan untuk dibangun ataupun dikembangkan menjadi sekolah inklusi. Tetapi tidak hanya itu, membutuhkan kompetensi khusus dari guru-guru untuk mengajar saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Untuk itu kita juga harus meningkatkan kemampuan mereka di dalam berbagai hal. Tidak hanya itu, tentunya fasilitas lain juga harus ditingkatkan. Selain sekolah, kita tahu bahwa mereka juga belum mendapatkan akses yang baik terhadap transportasi publik. Di sana sini tentu tidak tersedia sarana prasarana yang memadai dan menjadi standar yang ditentukan oleh sebuah kota agar dikatakan sebagai ramah penyandang disabilitas. Itu akan kita lakukan secara bertahap. Ya, kemudian terhadap mereka juga kita yakinkan agar memiliki keterampilan yang baik untuk masuk ke lapangan pekerjaan, memiliki kompetensi dan pada akhirnya juga bisa masuk ke dalam formal jobs. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 mengatakan bahwa paling tidak pemerintah
Pemda DKI dalam hal ini termasuk BUMD harus mengalokasikan 2% untuk mereka yang menyandang disabilitas untuk bekerja. Untuk swasta 1%. Tentu kita harus dorong mereka, berikan insentif yang baik. Akhirnya Jakarta harus menjadi tempat yang atau rumah yang lebih nyaman untuk kaum disabilitas. Terhadap perempuan tentu sama, kita harus lindungi perempuan dan anak. Kita tahu kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangat tinggi di Jakarta, tentunya kita harus lakukan perlindungan yang baik. Ada juga kita bangun nanti bimbingan dan konseling di 340 puskesmas. Kita juga harus membangun rumah sakit ataupun balai-balai dan juga pusat terpadu untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Semua berbasis komunitas. Itulah mengapa kami punya program pemberdayaan komunitas RT RW, di mana semuanya akan dilibatkan dan diberdayakan, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan kaum disabilitas. Ya. Ada tambahan? Kita waktu tinggal hari 2 menit lagi. Boleh ya? Silakan Ibu. Hari ini kita mengundang juga saudara-saudara kita yang disabilitas. Kita ingin membuktikan bahwa kepedulian kita dan kita betul-betul pengen bahwa kita ini bersama-sama dengan mereka. Mereka juga perlu. Kalau soal PNS-nya sih memang ada yang disabilitas. Tapi yang kita perlukan adalah mereka belum PNS. Tapi mereka bagaimana kita memberdayakan mereka. Kena PPSU saja bisa gitu. Nah ini untuk disabilitas juga bisa dong dengan dia menjadi tenaga-tenaga honorer. Kemudian juga dia bisa duduk di tempat-tempat yang sangat representatif untuk dia dan dia nyaman dengan disabilitasnya. Jadi diakui. Memang disabilitas ini kata kunci adalah dia harus mandiri dan tangguh. Baik. Kita masih ada waktu 1 menit lagi. Silahkan satu penanya lagi yang ingin bertanya. Sebelah yang perempuan silahkan. Ini kan merupakan senjata pamungkas bisa dibilang debat terakhir ini untuk meyakinkan para pemilih. Hasil evaluasinya seperti apa? Tadi dalam debat banyak highlight yaitu saling serang masih terjadi, apalagi tadi disebutkan adanya membangun opini publik dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua adalah data KPU DKI Jakarta, kalau tidak salah dari 2012 kemarin golput itu lebih dari 30%. Nah ini antisipasi dari paslon 1 supaya partisipasi masyarakat untuk ke TPS seperti apa? Terima kasih. Baik, langsung silakan Mas Agus. Waktu kita tinggal setengah menit lagi. Ya, tentunya kami gunakan debat tadi untuk semakin meyakinkan pemilih yang belum menentukan pilihannya dengan pasti. Undecided voters, swing voters, masa mengambang. Mudah-mudahan dengan penjelasan kami tadi dan isu-isu yang kami angkat semakin meyakinkan mereka untuk memilih nomor 1. Kemudian kami juga senantiasa mengajak seluruh warga Jakarta termasuk pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Karena masa depan Jakarta sangat ditentukan oleh siapa yang mereka pilih sebagai pemimpinnya. Secara langsung maupun tidak langsung kehidupan mereka akan dipengaruhi oleh kepemimpinan di Jakarta. Terima kasih. Baik. Demikian tadi sesi. Terima kasih semuanya kepada insan pers, media. Selamat Hari Pers Nasional juga. Semoga rekan-rekan sekalian semakin sukses dan semakin mengedukasi masyarakat Jakarta khususnya dalam mengikuti perkembangan politik dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi pasangan nomor urut 1. Sukses terus pasangan nomor urut 1, silahkan. Terima kasih Mas Agus. Ibu Silvi terima kasih. Ya, silahkan. Selanjutnya, kita menunggu pasangan nomor urut 2. Pada debat kedua kemarin sering menggunakan kata administrasi sosial dan yang pada debat ketiga administrasi keadilan sosial. Iya, administrasi keadilan sosial dan pada debat ketiga kali ini kata tersebut sepertinya tidak digunakan dan apakah itu tidak terkait dengan perubahan kualitas kependudukan dan kehidupan masyarakat DKI. Terima kasih. Dan itu sebenarnya maksudnya apa sih peningkatan administrasi keadilan sosial itu? Silakan, terima kasih. Pak. Langsung silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Mengadministrasi keadilan sosial itu artinya kami itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban di dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Demokrasi, ingat sila keempat, demokrasi itu tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Inilah amanat konstitusi. Inilah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan untuk apa ada pilkada? Adalah untuk memilih kita-kita ini yang punya tanggung jawab. Dan kita akan mengadministrasi keadilan sosial itu semuanya tanpa diskriminasi. Tanpa memandang-mandang orang.
Tapi yang jelas kami tetap berpihak. Keberpihakan kami adalah pada wong cilik. Karena kita melakukan proses subsidi silang. Yang tidak mampu harus dibantu yang lebih mampu. Supaya mereka-mereka yang tidak mampu ini juga ya merasakan terwujudnya keadilan sosial. Makanya tadi saya tekankan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta ya. Kenapa kami katakan administrasi keadilan sosial? Gubernur, presiden, ataupun bupati kepala daerah lain itu hanyalah administrator. Makanya dalam pengertian kita, kami bukan bekerja semau-maunya seperti seorang raja. Kami semua ada dalam bingkai konstitusi, dalam bingkai cita-cita proklamasi. Apa cita-cita itu? Adalah mewujudkan keadilan sosial. Sehingga ketika Anda mau mewujudkan keadilan sosial, Anda harus cakap mengadministrasi. Jadi sebetulnya hari ini orang Jakarta ditawarin mau nggak memilih orang yang cakap menjadi administrator dalam langkah mengadministrasi keadilan sosial tadi. Artinya kami tidak bela orang miskin saja, tidak bela orang kaya, bukan. Kami berbicara keadilan. Kami tidak berpihak kepada siapapun selama dia melanggar aturan. Dan kami harus bisa mengadministrasi dengan baik sehingga semua orang merasakan keuntungan memilih kami menjadi administrator yang baik. Jadi itu sudah dasarnya. Dan tentu administrator syarat utama tidak boleh terima suap, tidak boleh memihak, hanya ikut pada konstitusi. Supaya tercapailah keadilan sosial yang kita sesuai dengan cita-cita proklamasi tadi. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan sudah puas ya. Waktu kita tinggal 4 menit, silahkan. Mau nanya aja soal tadi yang di penghujung segmen itu, tadi kan sempat Pak Ahok melontarkan ucapan-ucapan yang memancing para pendukung paslon lain untuk menyerukan Bapak kayak gitu Pak. Itu maksud dari Bapak itu seperti apa mengucapkan hal seperti itu? Tentang closing statement? Pada closing statement. Dan yang kedua mungkin tentang serangan-serangan verbal dari Pak Ahok yang tadi diucapkan Pak Agus tadi Pak. Baik, oke. Itu aja tanggapannya. Tentang closing Ya kan, statement. makanya saya protes, saya bilang. Orang kalau saya menyerang perempuan, dia bilang kaum perempuan. Buktinya kaum perempuan demen foto-foto, kan gimana mau menyerang, aku bilang gitu loh. Ya kan, terus apalagi, itu kan kita mendidik. Saya sampaikan kita ini seperti orang tua sama anak. Ketika mau perempuan, mau laki, ketika kamu mulai curang, kamu nakal, tentu sebagai orang tua menghardik. Itu seperti itu yang kita lakukan, jadi bukan berarti mau menyerang. Lalu dibilang mengundang orang ribut gitu loh. Ya, saya kasih perumpamaan yang lebih gampang dicerna. Orang tua di rumah itu ada aturan. Anak-anak itu semua ada aturan. Semua orang tua pengen anaknya berhasil, sehat. Semua ada aturannya. Tapi jangan om tante datang lalu merusak aturan gitu loh. Lalu mengiming-imingin anak-anak kita itu boleh gini, boleh gitu. Rusak dong aturan kita. Padahal bentuk seorang anak itu butuh waktu gitu loh. Kita kan butuh waktu nih. Misalnya contoh ya, kita nih di rumah susun, kami canangan tuh butuh 3 tahun loh. Ngelatih orang, dibimbing, didampingin, pindah dari kawasan kumuh, masuk rumah susun. Termasuk orang yang biasa seks bebas, pakai narkoba. Orang dari kecil kok, 13 tahun, 18 tahun, 10 orang, 7 orang kena kok. Anda mesti bimbing, mesti dampingin, mesti buat peraturan. Misal dulu, orang suka nggak vaksin anak, lupa. Ya kita harus bikin, kalau kamu nggak vaksin anak, nggak boleh sekolah. Ini mendidik. Kamu kalau tinggal di kawasan yang kumuh, di bantaran sungai, anakmu bisa mati tenggelam loh. Jadi kita jangan nganjurin anak-anak boleh tinggal di kawasan yang rawan banjir tuh tenggelam meninggal diam-diam semua. Padahal waktu datangnya bilang apa tuh nggak? Boleh. Kami akan nggak gusur kamu. Anak yang meninggal diam. Pertama difilarkan anak yang bagus tinggal di sungai. Makanya saya maksudkan kamu jangan ngerusak sistem. Mau jadi gubernur aja deh nggak apa-apa. Tapi jangan ngerusak aturan. Orang kalau tinggal bantaran sungai salah ya salah gitu loh. Nah, itu maksud saya seperti itu. Ya. Pak Ahok gimana caranya menjawab serangan yang selama ini selalu menjurus ke pribadi bukan program? Oke, silakan Pak. Itu mah gampang banget gitu loh. Saya diajarin dari Pak Habibie. Di dalam hati menangis pun, sakit pun tetap tersenyum. Karena Ahok udah jadi Basuki. Makanya saya tutup dengan akhiri. Matur nuwun, sugeng dalu. Ya. Matur suwun, sugeng dalu, nggih. Baik, terima kasih Pak Jarod, terima kasih Pak Basuki, terima kasih Pak. Sukses Pak.
Selanjutnya kita menanti pasangan nomor urut 3, Bapak Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Sudah siap? Menanggapi tadi ide perempuan wirausaha mandiri untuk berusaha di rumah dikasih modal dan pendampingan. Kenapa program ini terkesan mendomestikasi perempuan ya di rumah begitu? Tanggapannya bagaimana? Baik, silakan langsung Pak Anies atau Mas Sandiaga Uno. Jadi kita ingin ada kesamaan kesempatan dan ini mainstreaming. Program OKOC itu baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Karena tadi kita sedang berdiskusi mengenai perempuan, maka kita sampaikan. Tapi program OKOC-nya sendiri untuk semuanya. Nah, khusus memang bagi mereka yang berada di rumah. Jadi bukan dirumahkan, bukan. Tapi yang sudah di rumah ingin ada usaha dan kami menemukan. Di lapangan itu banyak sekali ibu-ibu yang bilang kami ingin punya kegiatan di rumah. Jadi ketika kami kegiatan di rumah, kami kesulitan untuk dapat kredit. Kenapa? Ya karena mereka bukan employee. Mereka bukan sebuah institusi punya CV, punya PT. Ya kan? Nah jadi kami hadir sebagai solusi bagi mereka yang memilih berada di rumah. Tetapi program itu sendiri untuk semuanya. Termasuk warga yang penyandang disabilitas. Baik, silakan ada penanya lagi. Langsung silakan Mbak. Kalau program-program kan butuh waktu untuk bisa dijalankan. Program Pak Anies dan Pak Sandi bisa nanti terlihat atau bisa dibuktikan dalam waktu berapa lama untuk semua programnya. Itu saja, terima kasih. Program dibuktikan dalam waktu berapa lama Pak? Silahkan. Saya mulai dulu nanti Bang Sandi nambahin. Nomor 1, insya Allah pelantikannya bulan Oktober. Karena itu kita punya waktu yang cukup untuk persiapan. Sesuatu yang tidak selalu ada. Kalau ini ada waktu kita akan siapkan sehingga pada saat Oktober dan Oktober itu artinya siklus anggarannya baru akan dimulai. Jadi insya Allah banyak hal bisa kita eksekusi mulai tahun 2018 gitu ya. Saya tertantang waktu debat pertama bahwa ini program sangat muluk dan tidak bisa diterapkan. Akhirnya ya dengan bantuan dari teman-teman dari tim bahwa OKOC diluncurkan sekitar 7 minggu yang lalu. Alhamdulillah hari ini tembus angka 5.000 peserta pelatihan dari OKOC. Termasuk ada kurang lebih 100 dari kaum difabel. Kita lihat juga 60% dari peserta dari OKOC itu adalah dari kaum perempuan. Jadi apa yang kita lihat, mereka ini antusias sekali. Belum sampai pencoblosan, sudah tembus angka fisiologis 10% daripada target per tahun yang kita ingin capai. Yaitu target per tahun kita adalah 40.000. Karena kita ingin menciptakan dalam 5 tahun 200.000 pelaku usaha, pencipta lapangan kerja. Apa yang terjadi dengan suatu program dan dorongan dari semua relawan, pelatihan sudah bisa dijalankan dan alhamdulillah hari ini juga mulai masuk mesin jahit dikirim. Bagaimana mesin jahit itu bisa menjadi sebuah lapangan kerja, ada 100 mesin jahit yang dikirim untuk pasar ekspor. Sarung tangan golf, kita sudah luncurkan tadi. Juga CV, tadi Mas Anies bilang bahwa banyak sekali ibu-ibu di rumah yang tadinya ada bisnis seperti misalnya bapaknya reparasi AC. Tidak bisa melanjutkan bisnisnya karena ternyata diperlukan CV. Kita sekarang memberikan melalui OKOC sebuah konsep untuk membuatkan CV secara gratis. Nah ini sudah dirasakan. Jadi kami tidak hanya menebar janji, ini adalah bukti. Baik, terima kasih. Silakan penanya selanjutnya. Prediksi perolehan suara tanggal 15 nanti. Seperti apa? Prediksi perolehan suara. Ini jawabnya ya muqallibul qulub, katanya Mas. Allah lah yang membolak-balikan hati. Tadi saya sudah sampaikan. Kami berusaha, kami berikhtiar, dan ikhtiar kami saya sampaikan. Kami ingin menjawab keinginan warga Jakarta untuk memiliki gubernur dan wakil gubernur baru. Karena itu kami berkampanye bukan sekedar menyampaikan program, tapi juga mendengar aspirasi. Maka bagi kami ini adalah perjalanan spiritual. Bang Sandi ini lebih dari 1.000 RT. Dan untuk mendatangi 1.000 RT itu diperlukan waktu 1 tahun. 1 tahun loh. Jadi kalau bisa puluhan ribu RT itu pasti lama sekali itu. Karena untuk 1.000 RT saja perlu waktu 1 tahun untuk didatangi. Nah kami optimis, kami yakin atas ikhtiar, atas doa. Dan ini bukan ikhtiar kami berdua bertiga di sini, bukan.
ribuan, bahkan saya bisa sampaikan lebih dari 20.000 orang yang bekerja di berbagai tempat di Jakarta untuk berkampanye bagi pemenangan paslon nomor 3. Jadi kami optimis, kami yakin, dan sesudah selebihnya izinkan Allah untuk menentukan takdir bagi warga Jakarta. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin ditambahkan? Saya tambahkan sedikit. Ada satu gejala yang terakhir-terakhir ini bisa kita catat, yaitu beberapa lembaga survei yang belakangan mengumumkan hasil surveinya ternyata punya gejala data yang sama, yaitu kenaikan signifikan dari Anies Sandi. Dan mereka mensurvei tidak bekerja sama dengan Anies Sandi. Bukan lembaga survei yang bekerja sama dengan Anies Sandi. Nah, mudah-mudahan ini mencerminkan gejala terakhir di Jakarta yang menunjukkan kecenderungan pemilih yang sudah mulai mengumpul, insya Allah. Tetapi sekali lagi tentu saja Allah lah yang maha penentu. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu 2 menit, silakan satu penanya lagi yang ingin bertanya. Ada? Tadi sudah, silakan Mas. Terkait dengan down payment untuk perumahan gratis, itu sifatnya nanti apakah akan sifatnya satu rumah ataukah akan menjadikan rusun sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh Basuki Cahayapurnama. Baik. Itu saja. Terus yang kedua terkait dengan pandangan Pak Anies sendiri, sebenarnya warga DKI Jakarta yang tidak memiliki sertifikat rumah itu sebenarnya berhak nggak sih untuk menjadikan hak milik? Sederhana saja, Anda lihat skema KPR yang sekarang ada. Jadi perbankan ada KPR, sama semuanya. Bedanya adalah down payment-nya. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi skema pembiayaan. Skema pembiayaan KPR, tetapi down payment-nya 0. Jadi nanti dicek rumahnya oleh perbankan seperti biasa. Dicek rumahnya, kelayakannya, semua perizinannya. Bedanya adalah pada down payment. Jadi hati-hati Mas ya, jangan sampai kredit gratis. Nggak ada Mas kredit gratis. Anda tadi nyebut kredit gratis. Jadi yang benar adalah kredit seperti KPR biasa, hanya down payment-nya 0. Dan saya rasa teman-teman jurnalis juga mau kok yang begitu. Semua kita, ya itu kita semua butuh down payment gitu. Down payment-nya gede loh di Jakarta, 30% dan lain-lain. Nah, lalu soal itu sama saja, seperti kalau Anda mau beli apa saja, sama KPR, KPA itu sama aja. Baik, ada yang mau ditambahkan Mas Andi? Yang kedua tadi apa tadi? Sertifikat itu tadi sudah, yang pertama yang belum dijawab bahwa akankah dibangun ke atas atau perumahan? Jangan keliru ya, kami bukan mau membangun perumahan Mas, bukan. Ini adalah misalnya Anda mau ambil kredit, ambil dengan Bank DKI, lalu Anda mendapatkan kredit itu dengan DP 0. Jadi bukan kita bikin rumah, enggak. Kita nggak mau bikin rumah, jadi jangan ditanya mau bangunnya ke atas atau ke kanan kiri, bukan. Ini skema pendanaannya. Rumahnya di mana dan sebagainya. Yang penting adalah semua berada di wilayah DKI, kira-kira begitu. Baik. Waktu kita sudah habis, mohon maaf, silakan. Baik. Kami mohon maaf, waktu sudah habis. Terima kasih. Tentang sertifikatnya belum. Boleh ya, sedikit pertanyaannya lagi. Gimana sertifikat? Gini, jadi banknya yang menentukan. Anda berurusan dengan bank, bedanya adalah skemanya 0% untuk DP-nya. Jadi bukan kami yang menentukan itu, perbankan. Oke. Kami bedanya pada itu aja. Sip, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Anies, terima kasih Mas Andi. Waktunya. Satu lagi. Kejawab. Gimana dia mau bikin? Mau ganggu. Udah mau ngajuin.